Selamat malam semuanya ya. Oke, malam ini kita akan diskusi sebentar mengenai akut abdomen. Buat yang belum kenal, aku Valeska ya. Sekarang lagi magang bedah umum dan onkologi di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci ya. Jadi kalau misalnya belum kenal atau belum ketemu, salam kenal ya. Nanti kalau misalnya kalian ada rotasi bedah umum, nanti bisa ketemu aku di OK ataupun di Poli ya. Oke, jadi nggak perlu lama-lama, kita langsung mulai aja ya. Topik akut abdomen ini merupakan topik yang sangat terkenal ya, kalau misalnya ditanya-tanyain perseptor nih, atau misalnya kasusnya juga banyak soalnya. Jadi, mari kita belajar sama-sama aja ya. Oke. Oke, apa sih akut abdomen itu? Jadi akut abdomen itu merupakan suatu kumpulan sign and symptom dari yang paling utama adalah abdominal pain. Biasa juga terdapat tenderness. Dia merupakan suatu keseluruhan dari suatu presentasi klinis yang sebagian besar membutuhkan suatu emergency surgical therapy atau membutuhkan suatu terapi pembedahan ya. Dari literatur lain pun ada yang mendefinisikan akut abdomen itu sebagai suatu nyeri abdomen atau nyeri perut yang sangat-sangat hebat, bersifat tiba-tiba, spontan, dan juga non-traumatik. Biasanya durasinya less than 24 hours, di bawah 24 jam. Seperti yang kita tahu ya, anatomis dasar dari abdomen, biasanya kita bagi menjadi 4 kuadran ataupun 9 regio. Ngapain sih kita harus bagi-bagi abdomen ini menjadi banyak-banyak regio nih? Kenapa harus ribet-ribet? Nah, alasannya adalah karena dengan regio-regio yang kita bagi ini, nanti kita akan lebih mudah untuk mencari penyebab dari akut abdomen atau membuat differential diagnosis. Ya, oke. Aku yakin pasti semuanya yang ada di sini pasti udah bosen deh melihat foto-foto kayak gini ya. Pasti dari FK, preklinik pasti udah sering nih, udah hafal-hafalin nih. Nah, selain pembagian regio dan kuadran ini, yang penting adalah juga mengetahui organ-organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Nah, kalau misalnya aku hafalin organ retroperitoneal, biasanya aku hafalinnya dengan mnemonik itu Sedpacker atau SADPUCKER ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai organ-organ retroperitoneal juga, dan juga kita akan lihat mengapa sih penting kita tahu nih kenapa organ ini kalau berada di sini, organ liver berada di right upper quadrant misalnya, atau appendix berada di right iliac region. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, sebagai dasarnya kita harus tahu dulu nih, karena simptom utama dari akut abdomen adalah abdominal pain, maka kita harus tahu bahwa ada 3 jenis abdominal pain yang dapat terjadi di akut abdomen. Yang pertama kita sebut sebagai parietal atau somatic pain, yang kedua kita sebut sebagai visceral pain, yang ketiga kita sebut sebagai revert pain. Nah, yang berbedanya adalah kita bisa lihat dari saat kita menganamnesis pasiennya. Misalnya kita tanyakan kepada pasiennya, Bapak, Ibu sakitnya di mana? Apakah bisa ditunjuk dengan satu jari? Nah, biasanya kalau misalnya dia pain-nya bersifat somatik atau parietal, dia akan bisa ditunjuk dengan satu jari. Sedangkan kalau misalnya dia visceral pain, pasiennya nggak bisa menunjuk dengan satu jari. Biasanya dia akan menggunakan satu palm atau satu telapak tangan gitu ya. Oke. Selanjutnya kita juga harus tahu nih, kalau misalnya somatic pain itu, biasa kita akan ketemu pasiennya itu dalam posisi meringkuk, dia nggak akan bergerak. Karena sedikit pun friction dari peritoneum itu, misalnya dia bergerak, ataupun dia melakukan suatu napas yang dalam, atau dia batuk, dia akan sangat sakit. Nah, kenapa parietal pain ini bisa terjadi sih? Karena terdapat rangsangan pada nerve fiber pada parietal peritoneum. Jadi, dia dia akan mengirim sinyal bahwa ada sesuatu yang sakit nih di sini. Nah, sedangkan kalau visceral pain itu nggak akan dipengaruhi dari adanya suatu movement ataupun breathing gitu ya. Biasanya dia itu paling banyak disebabkan oleh karena distensi. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya. Sangat penting karena juga sering ditanyain nih sama perseptor gitu ya. Emang kalau misalnya usus dipotong, emang ada bisa membuat rasa sakit? Nah, jawabannya kalau misalnya visceral peritoneum
Kenapa dia bisa mengirim rasa sakit adalah akibat distensi. Jadi bukan karena dipotong atau disayat-sayat gitu ya. Jadi paling banyak adalah karena distensi. Distensi itu apa sih? Kamu bayangin kayak balon, kamu masukin udara ataupun cairan yang banyak sekali, dia kan akan menjadi makin besar kan. Kamu bayangin itu usus kita. Jadi kalau usus kita itu terjadi suatu obstruksi, lalu ada flatus dan juga fekalit yang menumpuk, dia akan menyebabkan suatu distensi. Nah, saat dia distensi, maka dia akan menginterpretasi distensi itu sebagai pain, ya. Selain dari distensi juga bisa disebabkan oleh karena iskemik, ya. Oke, selanjutnya adalah revert pain. Revert pain ini sesuai dengan namanya, jadi pain-nya itu nggak berada di dekat dari stimulusnya, malah dia jauh dari stimulusnya. Ini juga penting kita perhatikan. Paling penting adalah paling sering yang kita jumpai itu adalah misalnya batu pada ureter misalnya, ya. Batu pada ureter itu tergantung dia ada di distal, di middle ataupun di proximal, tapi dia akan menyebabkan suatu revert pain atau radiation pain pada skrotum ataupun testikel, ya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi apa sih penyebab dari akut abdomen itu? Sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, dari beberapa literatur ada yang membagi menjadi surgical ataupun yang non surgical, ya. Di sini kita bisa lihat banyak sekali penyebab-penyebab yang dari surgical. Nah, biasanya apa sih yang paling banyak kita temukan? Apa sih ciri-ciri khasnya? Ya, kita bisa lihat ya. Di sini bisa karena hemorrhage. Biasa kalau misalnya pada akut abdomen pada wanita dengan usia produktif, kamu nggak boleh menyingkirkan suatu kemungkinan dari KET atau rupture ectopic pregnancy. Apa sih KET? KET itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Ini yang harus kamu ingat karena dia merupakan differential diagnosis utama, salah satu differential diagnosis utama pada saat ada pasien dengan right lower quadrant pain. Selain DD dari appendicitis akut, kamu wajib mendedekkan dia KET. Ya, oke. Selain itu apa sih yang bisa menyebabkan akut abdomen lagi? Bisa dari infection atau perforasi dari ulkus, peptic ulcer ataupun dari diverticulum ataupun misalnya ada blockage ya. Yang paling banyak biasanya adalah infection, perforation dan blockage. Blockage-nya juga nanti kita akan lihat gimana sih kalau blockage-nya itu ada di small bowel atau di large bowel ya. Oke, jangan juga lupakan adanya hernia. Hernia kan ada yang reponibel, ada yang irreponibel. Nah, pada saat dia irreponibel, kemungkinannya dia ada dua. Dia incarcerated ataupun dia strangulated. Nah, ini pertanyaan favorit juga nih kalau kamu lagi ikut operasi hernia nih di OKA ya. Apa sih bedanya incarcerated sama strangulated gitu ya? Kalau misalnya incarcerated, dia terjadi suatu obstruksi pada ususnya sehingga gejalanya adalah pasien nggak akan bisa BAB. Oke, sedangkan kalau strangulated merupakan suatu surgical emergency. Kenapa? Karena hernia yang strangulated berarti vaskularnya sudah compromise. Dia sedang iskemik di sana, sehingga kamu harus wajib emergensikan pasien ini untuk mencegah adanya bowel atau usus yang mati. Ya, oke, jadi ini sangat banyak ya. Oke, selanjutnya, oke, jadi apa sih goals kita dalam manajemen dari pasien dengan akut abdominal pain? Yang pertama adalah kita harus bisa membuat suatu list dari differential diagnosis. Kalaupun kita belum ada working diagnosis yang bisa kita pastikan, maka kita harus tahu kita butuh pemeriksaan penunjang apa yang bisa mengkonfirmasi kecurigaan kita. Ya, misalnya pasien ini right low quadrant pain nih, wanita usia produktif, ya misalnya usia 20 tahun. Nah, gimana sih caranya kita dengan cepat menegakkan diagnosa APP? Gitu. Nah, kita harus mikir nih, imaging apa ya gitu. Nah, imaging yang paling cocok buat APP itu biasanya kita orderkan USG abdominal ya, USG abdominal. Untuk menyingkirkan DD dari KET, maka kita harus cek urin beta HCG, di mana kita harus menyingkirkan differential diagnosis kita ya. Kedua, primary goals itu adalah untuk menentukan apakah pasien ini membutuhkan suatu terapi pembedahan, butuh atau tidak. Lalu yang ketiga, maka kalau pasien ini butuh pembedahan, maka kita harus siapkan pasien ini
untuk persiapan operasi ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak pada initial treatment pasien dengan acute abdomen ya. Sampai sini kira-kira ngerti ya, teman-teman? Oke, ini kita bisa lihat di sini bahwa ada suatu abdominal sheet ya. Ini merupakan guide untuk membantu kita ini dari American Association of Gastroenterology untuk mengingatkan kita apa aja sih yang harus kita cek pada pasien dengan akut abdomen ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih steps in diagnosing pasien dengan akut